Shalom, apa kabarnya? Saya berdoa pagi ini saudara penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Mari kita duduk di hadapan Tuhan pagi ini untuk mencoba mendengar apa pesan Tuhan. Kami di dalam gereja terus mendoakan saudara semua agar di tahun pembebasan ini banyak keluarga dipulihkan, gereja Tuhan semakin kuat dan semakin banyak orang yang menaruh pengharapan dalam Tuhan. Sudah siapkah saudara untuk menerima firman Tuhan? Mari kita satu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini Tuhan kami masih bisa beribadah walaupun masih secara online. Tapi kami berdoa Tuhan, biar firman yang ditabur Tuhan seperti benih Tuhan yang tertanam dalam hati kami dan bertumbuh subur Tuhan, sehingga bisa berbuah dan buahnya manis. Di dalam nama Yesus, amin. Melanjutkan khotbah minggu lalu pada waktu orang Farisi menolak Yesus di bait Allah dan meragukan dirinya, Yesus katakan di Lukas 4 ayat 23 sampai 27. Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu. Jadi Tuhan Yesus seperti mengetahui apa yang dipikirkan orang Farisi itu, dan dia tahu mereka sedang meledek Yesus seperti, tabib, mendingan kamu sembuhkan diri kamu sendiri. Tapi kita tahu kamu kan anaknya Yusuf, tetangga kita si tukang kayu. Kenapa kamu tiba-tiba bisa menjadi anak Bapa, sang pembebas yang kita tunggu-tunggu? Tapi kemarin ini kita ada dengar nih kabar dari orang-orang di Kapernaum kalau kamu itu hebat pengajarannya, seperti ahli Taurat, kemudian bisa usir roh jahat lagi. Terus ada orang lumpuh disembuhkan. Coba kamu lakukan magic itu di sini, di kampung halamanmu di Nazaret. Jadi Yesus tahu apa yang mereka pikirkan, tapi karena mereka menolak Yesus, yang berarti menolak pengajarannya juga, dia seperti katakan, kenapa mujizat harus terjadi di sini? Alkitab katakan Tuhan tidak bisa melakukan mujizat di Nazaret karena banyak orang yang tidak percaya. Jadi kalau saudara tidak percaya kebenaran firman Tuhan, cuma comot-comot firman yang rasanya, oh ini relate nih, oh ini sesuai dengan kondisi saudara yang enak didengar, berarti saudara menolak firman Tuhan secara utuh. Orang Farisi itu melakukan ibadahnya sangat serius, mereka juga rajin memberikan persembahan di sinagog. Tapi karena mereka tidak percaya Yesus adalah anak Allah, dikatakan mereka menolak Allah. Karena mereka menolak Allah, maka mujizat, keselamatan tidak bisa turun atas mereka. Percayanya setengah-setengah, nggak full percaya. Pada saat orang Farisi menolak Tuhan, maka gospel atau kabar baik bisa ditawarkan kepada mereka yang mau, kepada bangsa lain di luar dari bangsa Israel. Kalau saudara menolak firman Tuhan, bagaimana tahun rahmat Tuhan bisa terjadi dalam hidupmu? Bagaimana mukjizat bisa terjadi? Bagaimana Tuhan bisa membebaskanmu dari belenggu? Jadi kalau saudara tidak percaya, kabar baik ini bisa diterima oleh orang lain yang mau percaya. Ada 2 contoh yang menarik yang Yesus ajarkan kepada mereka. Di belakang kisah janda Sarfat dan Naaman ini, Tuhan ingin mengajarkan kepada orang Farisi bagaimana caranya mereka menyembah Tuhan. How to worship God. Farisi ini adalah para ahli Taurat. Mereka berkumpul di sinagog tempat mereka beribadah. Mereka bertemu untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, berdoa dan melakukan firman dan nyanyi pujian. Mereka harusnya sudah paling expert dalam menyembah Tuhan. Tapi ternyata bukan penyembahan yang seperti ini yang dikehendaki Tuhan. Secara fisik kelihatannya mereka sudah melakukan ibadah, ada di dalam sinagog, ada di dalam gereja, tapi ternyata tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana cara kita worship, cara kita menyembah sesuai dengan yang Tuhan kehendaki? Poin yang pertama adalah taat tanpa syarat. Tuhan katakan di zaman Elia,
Banyak sekali janda di Israel yang waktu itu lagi musim kering atau musim kelaparan selama 3,5 tahun. Mungkin pada waktu itu bukan cuma minyak goreng aja yang mahal atau langka, tapi beras, tepung, semua makanan tidak ada. Dari semua janda, kenapa hanya janda Sarfat saja yang diberi makan? Semua janda di negeri Israel saat itu yang katanya orang percaya, tapi tidak ada yang diutus Tuhan ke sana. Tapi janda yang di kota Sidon, tempat di mana mereka menyembah dewa Baal, Nabi Elia diutus ke sana. Apa yang membuat janda Sarfat ini berbeda? Di 1 Raja-Raja 17 ayat 9 katakan, "Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Tuhan bisa menggerakkan siapa saja, bahkan bangsa yang tidak kenal Tuhan. Pertanyaannya adalah pada saat Tuhan menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu, apakah kita taat? Janda Sarfat ini saat melakukan apa yang diminta oleh Nabi Elia dan percaya kepada firman Tuhan yang datang kepadanya, bahwa Tuhan akan memulihkan keadaannya, tidak akan ada kelaparan, janda ini mau taat. Padahal kondisi lagi kelaparan, tapi diminta memberi makan Nabi Elia duluan. Bukan hal yang mudah. Kemudian Tuhan juga katakan, di zaman Elisa dari semua orang kusta di Israel, tapi hanya Naaman orang Syria yang ditahirkan. Kenapa hanya Naaman yang ditahirkan, disembuhkan? Sama seperti janda Sarfat, Naaman juga diminta untuk melakukan hal yang sulit. Naaman yang sakit kusta ini harus menempuh jarak yang begitu jauh untuk menemui Nabi Elisa. Ada pengorbanannya, tapi pada saat dia diminta untuk mencelupkan dirinya di sungai Yordan, air yang katanya kotor, 7 kali dia lakukan. Walaupun pada awalnya dia tidak setuju, dia tidak suka. Aduh, kenapa sih di sungai ini yang kotor? Tapi terus kenapa harus 7 kali? Tapi akhirnya Naaman taat. Mungkin kita sudah tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup kita, tapi kita tidak mau lakukan, kita tidak taat. Kita pikir, buat apa saya memberi di saat saya sendiri sedang kekurangan? Tapi janda Sarfat ini mau doing extra mile, dia mau taat, makanya dia bisa menerima mukjizat bebas dari kelaparan di saat orang lain semua kelaparan. Mungkin kita tahu Tuhan mau kita lakukan hal yang sepertinya tidak kita suka. Kita merasa, aduh ini nggak ada untungnya kita lakukan ini, tidak ada benefitnya. Tapi dari seluruh orang kusta di Israel, hanya Naaman yang disembuhkan. Jadi cara worship yang Tuhan kehendaki adalah kita taat tanpa syarat. Tetap lakukan kehendak Tuhan walaupun sulit. Bukan taat pada saat semuanya oke, semuanya all is good. Tapi pada saat setiap kondisi bukan kondisi yang kita mau saja. Bukan taat pada saat kita diminta lakukan hal yang kita sukai saja, tapi juga hal-hal yang tidak kita sukai. Dan poin yang kedua adalah berikan segala yang kita punya. Pada waktu Nabi Elia datang menemui janda ini, dikatakan dia sedang mengumpulkan kayu-kayu bakar. Nabi Elia minta diberikan air minum dalam kendinya, dan air minum itu diberikan. Habis itu Nabi Elia minta lagi sepotong roti. Kalau secara logika mungkin, wah Nabi ini keterlaluan ya, buat saya sendiri aja kurang tapi minta nambah lagi. Kemudian janda ini katakan, demi Tuhan Allahmu yang hidup tidak ada roti padaku kecuali segenggam tepung dan sedikit minyak. Tapi karena dia percaya bahwa Allah Israel bisa memulihkan keadaannya, memberikan penyediaan makanan di saat orang lain kelaparan, maka dia mau lakukan. Janda Sarfat ini mau memberikan waktunya untuk mendengar hamba Tuhan dan taat. Dan dia mau lakukan apa yang diminta. Janda Sarfat ini mau mengolah masakan, menggunakan skill memasaknya untuk membuat roti. Jadi dia memberi makan Nabi Elia dulu. Dan janda Sarfat ini mau memberikan hartanya yang terakhir untuk Tuhan. Jadi dia tinggal segenggam tepung, sedikit minyak dia juga berikan dulu, diolah untuk Nabi Elia. Melalui janda Sarfat ini kita belajar cara worship yang Tuhan kehendaki adalah berikan segala yang kita punya. Walaupun nggak masuk akal, ada istilah bahwa komoditas yang berharga bagi seseorang adalah 3T, time, talent, treasures. Bagaimana cara saudara habiskan waktu? Bagaimana saudara pakai talenta atau skills saudara? Dan harta saudara dihabiskan buat apa? Itulah yang berharga bagi saudara. Alkitab katakan di Matius 6 ayat 21,
karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Yang pertama, time. Mungkin waktu kita, kalau misalnya kita tidur selama 8 jam sehari, kita ada waktu 16 jam, tapi kita cuma pakai waktu selama 15 menit. Kita pakai cuma 15 menit untuk Tuhan, kita pakai untuk berdoa, mungkin cuma doa pagi, doa malam. Yang kedua, talent. Talent itu atau skill ya. Talent atau skill. Talent atau skill kita kebanyakan mungkin orang kalau tidak mau menggunakan talentnya atau skillnya untuk di rumah Tuhan, jadi dia pakai 100% untuk pekerjaan, untuk work atau pekerjaan. Kemudian yang terakhir adalah treasures atau harta. Treasure atau harta mungkin 80% dipakai untuk pengeluaran, spend. Kemudian 10% mungkin dipakai untuk menabung. Dan 10%-nya kalau ingat dipakai untuk perpuluhan. Ya, kalau dia ingat ya. Kita lupa harusnya time, talent, dan treasures ini semua kita dapatkan dari Tuhan, God. Mungkin ada yang mau menggunakan waktunya untuk Tuhan, walaupun padahal cuma 15 menit dalam 16 jam, tapi tidak talentanya kepada Tuhan. Mungkin ada orang yang mau memberikan talentanya kepada Tuhan, tapi dia tidak mau memberikan hartanya kepada Tuhan. Padahal kita lupa bahwa waktu, talenta atau skill dan treasures ini semuanya kita dapatkan berasal dari Tuhan Sang Pencipta kita. Sebagai pengelola berkat Tuhan, kita harus memberikan kembali semuanya kepada Tuhan. Harusnya dalam kita misalnya mengelola waktu, dalam mengelola time, kita bisa berikan 1 jam dalam 1 hari untuk Tuhan, untuk berdoa, baca firman Tuhan. Dan kita bisa pakai skill atau talenta kita dengan melayani Tuhan, misalnya di bidang hospitality, di bidang musik, di bidang pengajaran. Dan kita bisa memberikan persembahan, treasures, berupa perpuluhan, atau kita bisa untuk bantu membangun rumah Tuhan. Kalau bagi bangsa Farisi, mereka mungkin kehadirannya bisa 100% di sinagog, di gereja, tapi hati mereka tidak. Kemudian Lukas 16 katakan, orang Farisi itu adalah hamba uang. Dikatakan manusia itu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan Mamon. Mirip dengan keadaan manusia modern ya. Hamba uang berarti kondisi hati yang menaruh uang itu sebagai jaminan dan tempat pusat kesenangan, dan dia menaruh pengharapan kepada uang, bukan kepada penyediaan Tuhan. Tuhan coba katakan melalui janda Sarfat bahwa bentuk penyembahan, worship yang dia suka adalah pada saat kita mau berikan segalanya kepada Tuhan, bukan sedikit dari apa yang kita punya. Dan yang terakhir, how to worship. Yang ketiga ada pertobatan. Pada waktu Naaman dipulihkan dari sakit kustanya, Nabi Elia menolak hadiah dari Naaman. Sebenarnya hal yang wajar untuk seorang nabi pada zaman itu untuk menerima hadiah dari orang-orang. Tapi khusus untuk kesembuhan ini Nabi Elisa menolak. Setelah Nabi Elisa menolak, Naaman langsung tersadar bahwa kesembuhannya itu tidak bisa dibayar dengan uang. Kasih karunia Tuhan yang membuat dirinya tahir. Ada pertobatan terjadi yang membuat Naaman ingin menyembah Allah Israel. Walaupun dia adalah panglima tentara musuh, tapi dia mau memberikan korban bakaran dan sembelihan
hanya kepada Allah Israel. Dan setelah ini dikatakan dia nggak akan mau lagi menyembah dewa di negerinya. Luar biasa. Tuhan datang untuk membawa pertobatan atau perubahan dalam hidup kita. Perubahan dalam hati, pikiran, dan perbuatan kita, baru kita bisa dikatakan bertobat. Orang Farisi itu melakukan hukum Taurat, tapi dia melakukan hukum Taurat itu untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk Tuhan. Kalau orang Farisi tidak mau menerima keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus, maka keselamatan itu akan ditawarkan kepada orang lain yang mau. Seperti kepada janda Sarfat dan Naaman dari Syria. Mungkin banyak dari kita datang ke gereja tapi bukan untuk bertobat. Kita datang ke gereja untuk menunjukkan, oh saya sudah rohani nih, saya sudah lakukan bagian saya. Pada saat kita datang ke suatu gedung gereja, kita pikir dosa kita sudah diampuni. Pada saat kita klik YouTube channel ini, kita pikir kita sudah otomatis dosa kita diampuni. Naaman ini tahu bahwa dirinya itu berdosa. Dia mungkin bisa merasa, aduh kenapa saya harus sampai 7 kali dicelup di dalam sungai yang kotor? Apakah saya begitu hina sampai saya harus menyelupkan diri 7 kali? Tapi pada saat itu pertobatan terjadi. Beda dengan orang Farisi yang merasa dirinya benar, tidak ada pertobatan dalam gereja. Pada saat firman Tuhan ini datang kepada mereka menawarkan keselamatan, Tuhan Yesus ditolak. Bahkan setelah selesai ucapkan kata ini, mereka mau membuang Yesus ke tebing, bukan hanya ditolak tapi juga mau dibunuh. Bagaimana caranya tahu kalau kamu sudah bertobat? Apakah ada perubahan dalam kelakuanmu? Apakah ada perubahan dalam hidupmu? Tuhan datang untuk membawa perubahan, merestorasi hal yang rusak dalam hidupmu. Kenapa orang Farisi menolak Tuhan? Karena mereka sudah tidak mau lagi jadi murid. Kenapa orang Farisi menolak Tuhan? Karena mereka sudah tidak mau belajar. Kenapa orang Farisi menolak Tuhan? Karena mereka sudah tidak mau dikoreksi. Kenapa orang Farisi menolak Tuhan? Karena mereka tidak mau posisi mereka digantikan oleh Tuhan. How to worship. Taat tanpa syarat, lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan walaupun sulit. Bagaimana caranya worship? Berikan semuanya kepada Tuhan, bukan hanya sedikit-sedikit dari apa yang kita punya untuk Tuhan. Bagaimana caranya untuk worship? Ada pertobatan. Bukan hanya hadir di ibadah online atau offline, tapi mau memposisikan diri sebagai murid yang mau dikoreksi dan mau terus belajar. Izinkan saya untuk berdoa untuk saudara. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Biar hari ini ada suatu pemulihan terjadi Tuhan. Ada suatu perubahan terjadi Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mau menyembah dengan cara yang dikehendaki Tuhan. Mungkin ada beberapa dari kami pada saat ini merasakan hatinya hampa. Walaupun sudah ibadah online, offline, tapi hatinya merasa kosong. Tapi pada saat ini juga Tuhan, pada saat mereka mendengar firman ini, membuka hatinya dan menerima firman Tuhan, maka ada sesuatu terjadi. Hatimu akan diubahkan, pertobatan terjadi, pemulihan terjadi. Dan setiap apapun yang hamba-hambamu ini butuhkan Tuhan, di saat-saat yang mungkin bukan yang masih sulit ini Tuhan, tapi Tuhan berkuasa, Tuhan bekerja, Tuhan ambil alih, mukjizat bisa terjadi di dalam nama Yesus. Amin. Thank you for watching. Saya harap saudara diberkati. Happy Sunday.